warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian. Walaupun waktu sedikit, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang ingin Aki Oom sampaikan pada kesempatan ini agak apalah yang ingin saya Aki Oom sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang agak penting dalam rangka kita menjalankan amaliyah agama Islam. Mengenai itu, yaitu mengenai pentingnya atau satu tema kepercayaan kepada atau keimanan kepada adanya hari akhirat. Nah, itu ya yang akan disampaikan. Sebelumnya Yohan tentu menyampaikan apabila apa yang disampaikan oleh Akiom ini salah atau kurang tepat, itu tentu merupakan kesalahan pribadi Akiom. Tetapi kalau itu ada baiknya, ada betulnya, pada hakikatnya itu datang dari agama kita, agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi yang akan Aki Om sampaikan pada sore hari ini yaitu mengenai keimanan kita kepada adanya alam akhirat. Jadi selain alam akhirat itu kan ada dunia, ada akhirat ya. Ada dunia, ada akhirat. Sebenarnya di dalam paket ini ada 3 bagian tadinya yang Aki Om sampaikan. 1 penjelasan, 2 dongeng, 3 PR atau pekerjaan rumah. Tapi sepertinya waktunya singkat sekali, jadi untuk dongengnya ditiadakan dulu lah. Jadi penjelasan sedikit sama PR itu saja. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, apabila selama hidup kita ini kita tidak pernah bermimpi, selama tidur kita tidak pernah bermimpi ya, tentu kita tidak akan percaya kalau ada orang yang berbicara, "Mang, tadi malam saya tidur capek banget, dikejar-kejar harimau," misalnya gitu ya. Apa kita digigit ular misalnya gitu. Sakit banget, takut banget, saya lari. Kemana lari? Nah, kalau kita belum pernah mimpi, mungkin kalau ada orang yang berbicara begitu, kita tidak percaya. Nggak mungkin. Kamu kan saya lihatin tidur banget, ngorok gitu ya. Nah, demikian juga saudara-saudara. Tetapi kalau kita pernah tidur dan pernah bermimpi, mungkin jawaban kita, oh iya, itu yang disebut namanya mimpi ujang. Mimpi itu ada yang dikejar-kejar harimau, ada yang mimpi masuk jurang ya, ada mimpi digigit ular ya. Padahal kita posisi tidur di rumah, tidak kemana-mana, tidak ada harimau, tidak ada ular ya. Tapi karena kita pernah mimpi, maka kita percaya, oh memang mimpi itu perasaannya kita kadang sedih, kadang senang, kadang sakit ya, kadang bahagia. Demikian juga mati, saudara-saudara. Kalau kita mengatakan ada orang meninggal di kubur, memang itu orang itu sedang ditanya di alam kubur. Nggak mungkin orang udah mati kelihatannya diem. Nah itu mungkin ada yang percaya yang tidak, karena kita tidak pernah mati. Saudara-saudara sekalian, makanya saya gambarkan, saya percontohkan mati itu dengan mimpi, dengan tidur, karena yang kita ucapkan 2 doa di dalam sebelum tidur dan sesudah tidur itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, ya Allah, dengan namamu aku dihidupkan, dan atas namamu juga aku amut. Amut itu artinya mata, artinya mati. Padahal kita tidur.
doa kita demikian. Jadi tidur itu diumpamakan, dicontohkan sebagai mati. Karena apa? Karena orang mati ada kehidupannya di alam akhirat nanti. Demikian juga kita tidur, walaupun kita diam, mata nggak bisa melihat, hidung nggak bisa mencium, tapi ada yang namanya mimpi. Nah itu perasaan-perasaan itu yang diibaratkan di dalam kita kehidupan sesudah mati di alam akhirat. Saudara-saudara sekalian, apa yang dirasakan di dalam mimpi kalau kita tidur itu menurut salah satu penelitian di bidang psikologi, ya, itu adalah sebabnya dari perasaan-perasaan atau kesan-kesan kita atau pikiran-pikiran kita yang sudah dialami pada sebelum tidur. Coba kita ya perhatikan anak-anak yang habis main apa gitu ya, sampai ngigo, nyari-nyari atau tidurnya, jangan situ. Nah itu kita perasaannya sebelum tidur, ya ada perasaan apa, ada kesan apa, ada pikiran apa. Ketika kita tidur, itu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu terulang kembali, diputar kembali. Nah demikian juga di dalam kita mati di dalam kubur, di dalam akhirat nanti, itu otomatis kita tidak bisa dibohongi. Apa yang kita kerjakan selama hidup itu pasti terulangnya kembali sesuai dengan amal perbuatan, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita pada waktu hidup itu. Karena menurut penelitian satu keilmuan, ya, seseorang melakukan sesuatu atau dalam kondisi sesuatu, bohong atau tidak, itu ada perbedaan di dalam tubuh kita, apa suhu kita, tubuh kita, lain-lain. Kita gambarkan aja, ada dua orang, satu orang mencongkel pintu, itu sedang memperbaiki pintu, sedang memperbaiki jendela karena engselnya rusak. Itu satu orang. Yang lain lagi mencongkel engsel jendela karena dia sedang maling. Itu pasti di dalam jiwa, di dalam tubuh orang itu ada kelainan antara yang mencongkel jendela dengan ada yang sedang memperbaiki jendela. Jadi otomatis di alam akhirat nanti kita secara otomatis tidak bisa dibohongi. Hati kita sendiri itu pasti di dalam kehidupan akhirat nanti itu sesuai pasti apa yang dikerjakan kita. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti untuk PR-nya, ini karena waktunya mendesak ya. Untuk PR-nya saya contohkan dulu ya. Saya pernah bermimpi. Saya mimpi kok kayak ada balon tinggi banget gitu, atau apa, tapi kayak ada jatuh apa. Saya kalau habis tidur suka berpikir, ini kok saya mimpinya ini apa ya yang kira-kira dirasakan tadi, apa yang dikerjakan tadi siang atau kemarin, atau yang ada dalam pikiran kita. Itu kalau kita rajin, kalau kita sering, atau kita mau mempelajari itu, mungkin nanti ada yang selaras ya, ada yang semacam lah, cuman nggak persis banget. Saya waktu dulu suka dicatat, saya waktu kok ada yang tinggi banget gitu, sampai saya was-was gitu. Oh ternyata Ki Oom sama Bi Umar pernah lewat waktu itu di apa yang tempatnya asrama abdi itu. Nah, kata Mang Om itu apa sih yang tinggi itu ya, dari perumahan? Kata Bi Umar, oh itu buat latihan abri panjat tebing. Kok tingginya sampai segitu ya? Nah Mang Om rasa-rasa, padahal satu kesan aja yang menjadi poinnya itu tingginya itu.
kalau mau merasa-rasa perasaan Om, jadi mimpinya itu senada dengan apa yang tadi itu. Sebenarnya banyak contoh-contoh lain yang sering diingat-ingat, cuman sekarang waktunya mendesak. Jadi intinya begitu. Sekalian PR-nya, coba kalau bisa ya, kita setelah tidur, kalau kita mimpi, supaya nggak lupa lagi nanti, saya tadi mimpi apa ya malam-malam. Oh, mimpi itu kira-kira apa yang tidak senada ya, atau kira-kira hampir miripnya dengan mimpi kita itu. Kemungkinan ada, kemungkinan ketemu. Untuk apa demikian kita mempelajari, saudara-saudara sekalian? Ini untuk meyakinkan kita bahwa apa yang sudah kita perbuat, kita alami, kita pikirkan di dalam perilaku hidup kita itu, ketika kita tidur dipercontohkan, digambarkan dengan mimpi. Oh, itu ternyata seperti itu. Makanya di dalam kita doa bangun tidur, alhamdulillah kita dibangunkan dari tidur. Di dalam katanya dari kematian diibaratkannya. Jadi coba kita bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau kita di dalam mimpi itu sedih, perih gitu, sampai kita gundam misalnya, gitulah. Coba kalau kita enggak yang membangunkan, misalnya kita bangun, alhamdulillah, oh ternyata lega, oh ternyata kita enggak dikejar-kejar, tenang lagi. Coba kalau kita matinya mati beneran, bukan mimpi, mati yang di alam akhirat, itu abadan ilahi abadan. Kita menderitanya, kita sakitnya, kita perihnya, kita bahagianya, kita senangnya, itu tidak dibangunkan lagi. Makanya mimpi itu digambarkan sebagai pelajaran buat kita untuk kematian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu saudara-saudara sekalian, laayatin merupakan pelajaran buat kita. Liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang suka berpikir. Nah, jadi poinnya saudara-saudara sekalian yang disampaikan oleh Om ini adalah pertama, bahwa yakinkan, imani di dalam pikiran hati kita bahwa kehidupan alam akhirat itu ada. Jangan kita berpikir dengan akal pikiran kita. Oh, masa orang mati digotong-gotong, dikubur, ditimbun pakai tanah, bisa hidup lagi, bisa merasakan senang, bisa merasakan susah. Kita jangan berpatokan pada pikiran yang demikian. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita juga, buktinya orang yang tidur saja kita melihat tidak dikejar mau, tidak digigit pula, tidak dikejar-kejar orang banyak, tapi dia merasakannya demikian. Jadi itu yang disampaikan nanti Om. Dan kalau bisa ya coba kita paham, kita pikirkan, mimpi itu, tidur itu kita buat sebagai pelajaran. Makanya di dalam doanya sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, namamu aku dihidupkan dan aku dimatikan. Demikian. Saya kira itu yang disampaikan oleh Hati Om, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau memang ini ada hal-hal yang kurang tepat atau salah, tentunya ini adalah dari pribadi Hati Om. Tetapi kalau ada benarnya, ada baiknya, itu pada hakikatnya merupakan ajaran agama Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.